desain web. Sampai mana? Desain web, Pak. Ya, sampai mana Rizky pembahasannya? Udah ingat nggak? Elemen dan atribut, Pak. Elemen dan atribut ya. Oke, berarti kalian sudah paham mengenai elemen-elemen dan atribut yang ada pada HTML. Ya, kalau elemen itu ya bisa diartikan sebagai ya. Jadi kalau elemen itu adalah tak-tak HTML yang berada di dalam body. Lalu kalau atribut itu adalah identitas ataupun atribut lah ya yang memberikan style pada tag PHP. Nah, kita akan tinggalkan elemen dan atribut. Kita akan lanjut ke warna pada HTML ya, atau color. Jadi, izinkan saya share screen. Enggak dengar loh. Kelihatan? Kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kemarin kita belajar elemen dan atribut, pada hari ini kita akan mempelajari tentang warna. Nah, warna ini sebenarnya include dengan CSS ya, karena warna adalah identik dengan CSS. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun kita belum ke CSS, tapi kita bahas saja terlebih dahulu tentang pewarnaan ini. Karena udah pertemuan 2 dan 3, di materi kita belum ada membahas tentang warna ya. Mungkin sedikit tentang background. Nah, jadi di sini kita akan membahas warna untuk background, lalu untuk warna untuk border ya, lalu warna untuk teks ya atau tulisan. Nah, ini kan kalau ini berarti backgroundnya itu warna kuning dan tulisannya ini warna putih ya. Jadi kita akan membahas tentang membuat seperti ini gitu. Nah, ini adalah warna-warna dasar pada HTML dan CSS ya. Ada tomato, sudah dibuatkan namanya nih. Ada yang gray, ada yang shade blue, violet, dogger blue, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya beberapa nama pewarnaan pada HTML dan CSS, dan masih banyak ribuan warna lagi ya. Walaupun nanti kita nggak bisa sebutkan satu persatu dengan penamaan seperti ini, nantinya kita akan menyebutnya itu dengan kode. Kodenya itu bisa RGB ataupun hexa ya, karena kalau hexadesimal kan basisnya basis 16. Jadi dia sangat cocok untuk pewarnaan karena membutuhkan value yang besar. Nah, kita sudah paham apa itu struktur HTML ya, di mana HTML itu strukturnya itu dimulai dari doctype HTML yang mendefinisikan ini kita menggunakan HTML5 ya. Lalu ini strukturnya untuk membangun sebuah HTML, ada head, title, body, dan elemen pembentuknya. Nah, ini ada beberapa tag ya di sini. Tagnya itu adalah H1, lalu atributnya itu adalah center ya, atribut allegiance, dan value-nya itu center. Jadi allegiance itu untuk perataan teks ya. Kalau misalnya dia center maka ke tengah. Kan kalau dia left ataupun right ya ke kiri atau ke kanan, dan just TV untuk rata kanan kirinya. Nah, kalau
di sini di tag P-nya ini sudah diberikan background color ya. Background color untuk membuat background pada latar belakang dengan atribut style, value-nya itu tomato ya. Jadi ini adalah untuk membangun sebuah background di atas tag HTML, maka dia membutuhkan nih atribut background color. Ini untuk mewarnai background. Nah, apa bedanya Pak antara background color yang di sini dan yang di sini? Nah, di BG color yang di body ini akan menseleksi semua elemen pada body. Jadi ini akan menseleksi semua satu halaman itu akan terkena warna aqua ini ya, sedangkan tag P yang stylenya itu background colornya value-nya itu atau nilainya itu dengan warna tomat, maka nanti warnanya tomat pada tag P ini saja. Nah, untuk yang seterusnya ini ada orange ya. Nanti berarti di tag P-nya itu orange ya. Berarti tinggal diganti nilainya aja ya, atau value-nya. Nah, ini adalah script-nya dan ini adalah output dari script di atas. Jadi ini adalah H1-nya ya, lalu ini tag P-nya dengan tulisan tomato juga. Karena ini di sini sesuai dengan warnanya ya. Ini karena ini warnanya tomato, maka di sini teksnya juga tomato, tapi bisa dibuat lain. Nah, ini seperti ini. Nah, itu untuk background color ya. Ini ada penjelasannya, bisa kita lihat sendiri. Nah, setelah itu selain background, kita juga bisa memberikan warna pada border. Nah, ada yang tahu kira-kira apa itu border? Bingkai. Iya, bingkai ya. Bingkai ataupun warna pada ataupun garis pada elemen ya. Jadi kalau misalnya ini kita berikan border, ini warna latar belakang ini kita berikan border, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, ini dia disebut border ya. Bisa juga dibilang bingkai. Terserah kita lah apa. Yang penting kita paham. Bahwasanya kalau diberikan bingkai seperti ini ya, itu namanya border pada HTML. Dan sebenarnya di Microsoft Word ataupun di aplikasi-aplikasi lain juga namanya border ya. Nah, berbeda dengan background color tadi, jika kita mau memberikan border pada website kita, itu membutuhkan tidak lagi menggunakan background color, tapi hanya border saja. Stylenya tetap ya. Jadi di sini hanya butuh border ya. Menandakan kita akan memberikan border pada tag P yang ini. Hanya yang ini aja ya. Lalu ini 2px atau 2 pixel. Nah, ini untuk ketebalannya. Semakin dia besar, maka dia akan semakin tebal garisnya. Nah, yang solid tomato ini juga warnanya. Mau warna apa kita. Jadi sama seperti tadi ya, hanya di sini kita hanya border saja. Jadi kalau mau dikombinasikan pun kita berikan warna pada background dan pada bordernya mau kita berikan boleh background color warnanya yang atas tadi tomato misalnya. Lalu kita berikan lagi border sebanyak 2px dan solid, berarti nanti di elemen kita tadi ataupun di tag P kita ini memiliki background dan bordernya yang sama seperti itu. Tapi harus dibedakan warnanya. Kalau warnanya sama kan nggak nampak nantinya gitu. Nah, jadi ini ya untuk memberikan border itu border lalu ketebalannya berapa pixel lalu warnanya. Nah, ini akan jadi seperti ini tampilannya ya. Tomato yang ini, orange yang ini, lalu donger blue dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kalau yang ini tuh penuh semua ya, terisi,
Kalau yang ini hanya garis-garisnya saja seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita memberikan warna pada background, lalu pada fontnya, lalu kita akan memberikan warna pada font, ya. Karena pada font ini kan masih warna hitam nih semua. Jadi kalau pada HTML, kalau nggak kita berikan warna, maka dia akan defaultnya itu warnanya black ataupun hitam. Karena ini semua warnanya hitam. Jadi kita akan berikan warna nih. Nah, contohnya seperti ini. Misal ya, ini warna state blue ini. State blue ini kan warnanya gelap, ya. Dan warna pada tulisannya hitam. Hitam itu juga gelap. Jadi lihatnya kan nggak enak nih, ya kan? Nah ini seperti apa ya? Mati warnanya, nggak cocok blendnya. Jadi kita kalau sudah mempunyai backgroundnya itu gelap, tulisannya harusnya yang terang gitu. Ya minimal ini tulisannya warna putih, jadi bisa terbaca gitu. Jadi kalau untuk memberikan warna pada font itu hanya kita berikan aja color. Tetap ya harus diberikan style karena ini adalah sebenarnya bisa dibilang CSS inline ya, karena kalau kita memberikan CSS itu kita harus menyatakan style. Karena kepanjangan dari CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Ya, jadi HTML itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus membutuhkan CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman, yaitu PHP. Kalau HTML kan dia hanya bahasa markah ya, dia hanya mendesain. Makanya mata kuliah kita ini diberikan judul desain web karena hanya mendesain aja, belum bisa ada fungsi ataupun operasi di dalamnya gitu. Oke, nah ini untuk yang style pada color pewarnaan pada font hanya tinggal color red aja seperti ini. Atau warna pink kalau mau warna pink. Atau dongger blue ini hanya yang warna yang di atas tadi ya. Tapi kalau kita bisa mau menggunakan warna lain yang lebih hijau muda ya, lalu apa lagi? Hijau toska. Biasa perempuan ini yang punya banyak warna ya. Kalau di mata laki-laki kan biru-biru aja gitu kan. Merah-merah aja. Kalau perempuan banyak warnanya. Merah merah dongker ya kan. Lalu merah marun. Apalagi tuh? Banyak gitu ya kan. Mereka paham itu warna-warna itu. Kalau kita laki-laki kayaknya sama aja semua. Itu dia. Nah, ini adalah output dari script di atas ya. Sama ya semua, hanya tinggal diberikan value yang berbeda. Oke, kita akan simulasikan di Sublime Text. Mungkin kalian kalau menggunakan Notepad ya, tapi di sini saya akan mendemokannya dengan menggunakan Sublime Text. Jadi sekalian nanti kita belajar menggunakan text editor. Oke, sebelum kita masuk ke Sublime Text-nya dan mendemokan yang script tadi, ada yang ingin ditanyakan? Pas? Pas ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Bagi yang baru bergabung ya, perkenalkan ya, nama saya Yuda Perwira MKom. Saya dosen penggantinya Bu Wira ya. Jadi Bu Wira udah cuti hamil, jadi saya menggantikan selama ya mungkin 1 semester ke depan. Dimulai dari pertemuan 4 ini. Salam kenal semuanya ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang tidak berbicara mohon dimatikan mic-nya ya. Jadi kalau ingin berbicara silakan dibuka mic-nya dan berbicara. Supaya nanti kalau ada suara-suara yang mengganggu tidak mengganggu perkuliahan kita. Oke, ini kita menggunakan software Sublime Text. Ya, tapi masih unregistered ya karena nih aslinya berbayar ya. Saya juga lagi malas cari crack-nya.
Sebelumnya di sini ada nggak yang udah pernah mengerjakan file HTML atau pemrograman web dengan text editor? Minimal Notepad++ ataupun Sublime Text atau Visual Studio Code atau Dreamweaver, ada? Ada yang udah atau waktu di SMK? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada Pak. Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa ya, namanya belajar. Jadi di sini kita paham. Tapi di kelas sebelah ada yang sudah pro malah ya. Dia sudah paham sekali dengan bahasa pemrograman web. Karena di kelas karyawan kan banyak yang sudah bekerja dan sudah mahir di bidang IT ya. Lalu dia menyambung kuliah lagi mungkin yang nggak sempat terselesaikan. Oke, sudah nampak semua ya di sini ya. Kalau begitu, saya akan langsung mulai. Sebelumnya di-save dulu, supaya si Sublime Text ini tahu kita mau buat apa gitu. Kita akan buat HTML ya. Jadi kita akan buat ekstensi HTML. Misalnya di sini saya buat warna titik HTML. Nah, nanti dia akan memberikan support ataupun bantuan untuk kita menuliskan script pada HTML ini gitu. Jadi kita nggak perlu mengetikkan secara penuh tak dari HTML. Oke, lalu kita save. Nah, sudah ada ya di sini. Ingat di mana kalian nyimpannya ya di sini. Nanti manggilnya susah kalau lupa kita nyimpannya di mana. Oke, kan struktur HTML kan dari doctype tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan Sublime Text, kita tidak perlu menuliskan semua. Kita hanya butuh beberapa kata saja yang menyerupai ya, misalnya hati. Maka sudah keluar nih HTML. Lalu kita tab seperti ini. Nah, dia akan dibuatkan struktur HTML-nya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi nggak susah-susah kita mengetikkan semua ini dari awal. Jadi tinggal kita ketik hati aja, lalu kita ketik tab, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung mulai. Title ini kan untuk memberikan judul pada jendela browsernya ya, atau tabbarnya. Jadi sini akan kita berikan judul warna pada HTML. Lalu di sini tadi katanya H1 ya untuk judul atau headernya. Kita berikan allegiance center untuk supaya teksnya itu di tengah. Center. Lalu namanya pewarnaan pada HTML dan CSS. Lalu tutup. Nah, kalau seperti ini kan kita mau tutup H1 ya. Jadi kalau mau pakai Sublime Text tinggal kita tuliskan slash, maka dia akan melihat tag mana yang belum ditutup gitu. Jadi ini kita tuliskan seperti ini aja, dia langsung menutup tag yang belum ditutup. Nah, lalu kita masuk ke P ya, ke paragraf. Di sini tadi kita harus memberikan atribut style. Nah, lalu di sini kita tuliskan kode CSS-nya. Kalau misalnya untuk background tadi, background color ya. Background color. Warnanya tomato ya. Tomato. Jangan lupa di setiap value-nya diberikan titik koma. Ya, lalu kita berikan di sini apa ya? Warna aja. Warna 1. Lalu kita save. Dan kita lihat ya hasilnya pada browser. Di sini saya buatnya warna HTML. Nah, dia sama seperti yang di modul tadi ya, hanya seperti ini warna 1. Karena kan yang diberikan kan tag P ya. Jadi tag P-nya itu hanya membaca itu paragrafnya itu hanya satu baris gitu.
Jadi ini dia panjang satu garis. Nah, ini bisa kita buat ya mau berapa panjangnya, berapa lebarnya di paragraf ini ya dengan menggunakan CSS juga. Misalnya di sini kita buat atau gini aja deh ya biar tampak. Nah, di sini kita buat width-nya. Width-nya itu 150 pixel. Lalu height-nya 150 juga, jadi dia itu bentuknya nanti persegi panjang. Bujur sangkar ya, karena panjang kali lebarnya sama. Lalu kita save, nah kita refresh di sini. Nah, dia akan menjadi kotak seperti ini. Inilah panjang dan lebar dari paragraf P ini tadi. Gitu. Jadi kalau kita mau buat seperti tadi, apalagi tadi? Border ya. Berarti kita buat di sini border aja ya. Lalu kita isi tadi berapa ya? 3px untuk ketebalan garisnya. Lalu warnanya kita buat coba warna blue. Blue aja seperti ini. Lalu kita save, lalu kita refresh. Nggak jalan ya, apa yang salahnya? Coba kita lihat lagi modulnya. Untuk si apa ini? 6px sama ya. Ayo, apanya nih yang nggak jalan? Coba kita buat lebih tebal lagi dengan 7 misalnya. Nggak mau juga. Oke, kita tinggalkan dulu. Kita ke warnanya dulu. Pak, Ya, itu bukannya A-nya bukannya yang besar tuh, Pak. yang mana? Yang samping satu tuh, Pak. Oh ya, ini. Yang Yang samping besar satu. ya, ini ya. Emang gitu? Enggak ya. Info tadi, sorry. Mau besar seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita buat dulu warna pada teksnya ya. Kita buat warnanya color. Colornya kita buat warna white aja. Warna white. Kita save coba. Nah, ini sudah ke sini ya, warnanya udah berhasil menjadi warna putih. Nah, lalu kita akan buat ini menjadi ke tengah allegiance-nya, teks allegiance-nya ya, center misalnya. Jadi ini nggak perlu banyak-banyak ya. Yang tadi kan dipisahkan antara border dan background-nya. Jadi ini nggak mungkin cukup waktunya dengan 40 menit ini, jadi saya gabungkan aja. Nah, ini diberikan allegiance dia ke samping kiri. Lalu ke samping kiri ke tengah. Ya. Lalu kita berikan left aja deh 50% untuk dia bisa ke tengah 45%. Ini artinya left-nya itu 45% dari sisi kiri ini gitu. Lalu kita save. Oh, ini belum ditutup. Seperti itu kira-kira. Tapi ini kenapa bordernya nggak kelihatan ya? Di sini border 3px solid
orange. Bisa kan? Kenapa di sini nggak bisa ya? X. With it. Border sama dengan 7px. Atau warna lain ya? Coba jangan blue ya. Atau nggak ada di warna blue. Kita buat orange. Oke, kita kembali lagi ke mari. Kita nggak mau ya. Oh, ini nggak mau di left, nggak mau diketenakan karena posisinya masih belum absolut. Kita buat absolut. Oke. Nah, dia akan ke tengah seperti ini. Jadi kalau kita mau buat P lagi seperti ini, mungkin bisa jadi ada dua warna ya. Jadi yang ini kita buat warnanya, kita cari warna pada HTML ya, warna heksanya. Karena warna ini sangat banyak sekali ya, jadi nggak bisa kita hafal. Jadi kita cari aja kode warna yang kira-kira menarik di internet, lalu kita kopikan kodenya. Nah ini misalnya ini kan banyak warnanya, ada warna hijau seperti ini, ya, warna-warna yang slow mungkin. Nah ini ya, ini sebenarnya sama warnanya, cuman pengkodeannya itu beda. Ada yang pakai RGB, ada yang pakai hexa. Kalau RGB ini dia kombinasi dari warna red, green, dan blue. Jadi warna rednya ini 255 berarti paling penuh. Baru warna greennya 160, warna blue-nya 122. Nah, digabungkan maka hasilnya menjadi seperti ini, like salmon gini. Gitu dia. Nah, ini coba kita mau buat yang dark yang ini ya. Yang agak gelap. Ini tinggal copy aja kode heksanya. Kita ke sini. Kita tomatonya kita ganti. Lalu kita save. Kita kembali kemari. Nah, jadinya jadi satu gini ya. Karena posisinya itu sama gitu. Jadi yang ini nggak usah kita kasih absolut. Nggak usah kita kasih absolut. Karena kalau ini harusnya kita buatkan sebuah kelas ya. Jadi ini nggak usah kita kasih position yang absolut biar dia ke atas. Nah, gini dia jadinya. Ini warna yang kita kopikan dari sini tadi kan sama kan ya? Di kemarin. Oke. Oke, mungkin itu dulu pembahasannya ya, singkat kita gabungkan dari setiap pembahasan yang ada pada modul kita tadi yang di sini. Jadi kita gabung menjadi satu, tapi bordernya ini kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Ada yang bisa cari tahu kesalahannya nih? Kenapa di border dia nggak mau warnanya? Padahal sudah sesuai kan? Apa yang salah? Coba ini kita hapus semua. Nggak sama aja sih sebenarnya. Titik duanya, Pak. Titik dua di sini. Titik dua di mana? Border. Dua px solid. Coba ini kita copy aja deh satu. Kenapa nggak bisa ya?
Mana lagi nih tangannya nih? Nah, coba ini kita copy satu ya, coba ya. Warna grey. Kita masukkan ke mari. Save, coba. Kita refresh. Nah, ini mau. Ya kan, warnanya. Apa bedanya coba? Solidnya, Pak. Karena nggak ada solidnya ya. Dia kalau nggak solid, dia warnanya itu ada, cuman dia nggak solid gitu. Nggak terang. Ya, di sini coba kita buat solid. Solid ya. Coba kita refresh. Nah, seperti ini muncul ya. Nah, gitu rupanya harus ada solidnya. Supaya dia nampak. Ini 7px, coba kita kecilin menjadi 2. Nah, dia agak kecil ya. Seperti ini. Oke, itu aja. Waktu Zoom kita juga sudah terbatas, kurang dari 1 menit lagi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perjumpaan kita? Nanti absensinya silahkan diketikkan di menu komentar ya. Dan ini Zoom-nya akan di-record, nanti akan Ya, Pak. direkam dan di-share di Classroom kita untuk pengulangan jika ada yang ingin memutar ulang perkuliahan ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bu Sayang? Nggak ada ya? Oke, mungkin udah mau habis nih, udah kurang dari 1 menit lagi. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Boleh lihat ya. See you. See you.